Selamat berjumpa kembali anak-anak dalam video pembelajaran IPA bersama Ibu Purwaningsih Lusiekowati dari SMP Negeri 287. Tema kita saat ini adalah kita belajar tentang sistem reproduksi ya. Kompetensi dasar kita dari 3.1 yaitu menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan dan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Berikut adalah peta konsep yang akan kita pelajari nanti tentang sistem reproduksi manusia, pria dan wanita, dan juga nanti kita akan belajar tentang kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Sistem reproduksi manusia, untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya, setiap organisme mempunyai kemampuan bereproduksi atau berkembang biak. Begitu juga pada manusia. Sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut sperma, dan sistem reproduksi pria terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Alat reproduksi pada laki-laki atau pria bisa kalian lihat di situ organ penyusunnya dan fungsinya. Yang organ penyusunnya tadi dari testis, skrotum, tubulus seminiferus, sel interstisial, sel Sertoli, penis, vasa deferentia, ductus epididymis, kantong sperma, dan juga kelenjar prostat dan kelenjar Cooper. Fungsinya bisa kalian lihat pada tabel yang Ibu tayangkan. Selanjutnya adalah gambar dari organ reproduksi pria. Kalian perhatikan baik-baik. Ada bagian penis, ya, ada uretra, salurannya, ada vas deferens, juga saluran. Ada vesicula seminalis, ada kelenjar prostat, ada kelenjar Cooper, ada epididymis, testis, dan juga skrotum. Sistem reproduksi pada wanita. Pada wanita terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Ovarium tempat terjadinya oogenesis atau pembentukan sel telur. Setiap ovarium mempunyai saluran telur yang disebut tuba falopi atau oviduct. Kedua saluran telur bermuara pada uterus atau rahim. Leher rahim atau serviks berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi yang disebut vagina. Berikut adalah gambar organ reproduksi wanita. Kalian perhatikan di situ ovarium, kita punya dua, ya, tuh sepasang ya, ovarium, terus tuba falopi, salurannya, uterus atau rahim, serviks, dan juga vagina. Oogenesis dan spermatogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur yang terjadi di dalam ovarium, terjadi pada wanita, dan spermatogenesis proses pembentukan sperma yang terjadi dalam tubulus seminiferus. Kalian perhatikan gambarnya, gambar dari spermatogenesis dan juga oogenesis yang ada di bawahnya. Proses fertilisasi atau pembuahan. Ketika ovum telah matang, ovum dikeluarkan dari ovarium menuju uterus. Proses pelepasan ovum dari ovarium disebut ovulasi. Dalam perjalanannya ke uterus, jika ovum bertemu dengan sperma di tuba falopi, ovum akan dibuai oleh sperma. Ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum. Jika telah ada satu sperma yang masuk ke dalam ovum, sperma lain tidak dapat menembus membran ovum. Gambar proses fertilisasi. Kalian perhatikan, saat sel telur dikeluarkan dari ovarium, ada sperma yang masuk, dia akan bertemu di tuba falopi antara sel telur dan sperma, terus sambil membelah, dia akan berjalan terus menuju ke uterus dan akhirnya menempel uterus dan berkembang sampai 9 bulan 10 hari. Pertumbuhan dan perkembangan embrio. Hasil pembuahan ovum oleh sperma disebut zigot. Zigot terus bergerak dari saluran telur menuju uterus. Selama pergerakannya menuju uterus, zigot membelah terus-menerus secara mitosis, tadi pada gambar yang sudah kalian perhatikan ya, dan membentuk kumpulan sel yang disebut embrio. Perubahan zigot menjadi embrio dan pergerakannya menuju uterus membutuhkan waktu sekitar 5 hari.
Pada hari kelima, embrio telah sampai ke uterus, dan pada hari ketujuh, embrio menempel pada uterus. Perkembangan sigot setelah fertilisasi. Kalian bisa perhatikan gambar yang Ibu tayangkan di sini. Pada minggu ke-8, struktur umum tubuh dewasa telah mulai terbentuk dan plasenta juga sudah mulai terbentuk. Setelah semua struktur umum tubuh dewasa dan plasenta terbentuk, embrio dikenal sebagai janin atau siklus haid. Siklus haid terjadi pada wanita yang masa pubertas dimulai dari sekitar umur 10-15 tahun, yaitu wanita mengalami proses bulanan yang disebut dengan siklus haid. Perubahan tingkat hormon mempertebal jaringan endometrium atau rahim dan memperbanyak darah yang akan jadi zat makanan bagi telur yang dibuahi. Siklus haid berlangsung hingga wanita berusia sekitar 40-50 tahun. Gambar siklus haid dimulai dari minggu pertama, lapisan rahim akan luruh dan keluar sebagai darah haid. Yang minggu kedua, lapisan rahim menebal kembali sebagai persiapan untuk sel telur berikutnya yang matang dalam indung telur. Minggu ketiga, telur matang lepas dari indung telur. Telur dapat dibuahi dalam waktu 36 jam di dalam saluran telur atau oviduk atau tuba falopi. Minggu keempat, telur mencapai rahim. Jika telur dibuahi, dia akan tertanam dalam rahim. Sebaliknya, jika telur tidak dibuahi, dia akan meluruh dan keluar bersama lapisan dinding rahim sebagai darah haid. Ejakulasi. Pada alat reproduksi pria, spermatogoni akan matang menjadi spermatid. Spermatid matang menjadi spermatozoa atau sperma. Proses ini pertama kali terjadi di masa pubertas, yaitu umur 12-16 tahun. Sel sperma dapat bergerak, kaya DNA, dan memiliki bagian kepala yang sebagian besar dibentuk dari bahan kromosom. Sperma akan dikeluarkan dari tubuh pada saat ejakulasi. Ejakulasi adalah pengeluaran semen dari uretra. Pada anak remaja, ejakulasi biasanya terjadi saat mimpi basah. Cairan yang diejakulasi adalah semen, yaitu cairan yang mengandung sperma. Sekarang penyakit dan sistem reproduksi. Ada HIV atau AIDS, ya, yang menyerang sistem imun dan kekebalan tubuh disebabkan oleh virus human immunodefisiency virus. Gonore, penyakit yang keluar nanah pada saat kencing kalau pada pria. Pada wanita mengalami keputihan berwarna kuning hijau dan dapat menyebabkan kebutaan pada bayi lahir. Yang ketiga, penyakit pada sistem reproduksi adalah sifilis atau raja singa. Gejala awalnya ada luka di sekitar kelamin dan selanjutnya akan menyebar dan merusak organ-organ tubuh lainnya. Sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Yang keempat, herpes simplex genitalis. Gejalanya adalah gatal-gatal, pedih, kemerahan, dan melepuh darah kelamin. Herpes disebabkan oleh virus herpes simplex tipe. Selanjutnya yang kelima, keputihan terjadi pada wanita tentunya yang mengeluarkan cairan yang berwarna putih kekuningan, berbau tidak sedap, dan menyebabkan rasa gatal. Keputihan disebabkan oleh infeksi jamur Candida albicans. Yang keenam, epididymitis, peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular yang disertai pembengkakan pada salah satu testis. Penyebab penyakit epididymitis adalah karena pergaulan bebas. Untuk menghindari hal tersebut, maka kita harus menjaga alat reproduksi kita, yaitu yang pertama, menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan teksturnya lembut, serta menghindari celana yang ketat supaya kulit kita tidak iritasi. Biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air besar atau buang air kecil. Mengganti celana dalam 2-3 kali dalam sehari. Mengkonsumsi makanan yang higienis dan juga tidak melakukan hubungan seks bebas supaya kita terhindar dari penyakit AIDS dan sifilis. Nah, anak-anakku semua, itu materi yang bisa Ibu sampaikan tentang sistem reproduksi, kiranya bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.